kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang norma dan nilai konstitusi. Perkenalkan, nama saya Yudha Febriana. Nama saya Muhammad Abdul Fakih. Nama saya Putri Ainisa Putri Yusuf. Nama saya Putri adalah salah satu Naza. Saya Muhammad Abdul Fakih akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama adalah definisi nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Sementara norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Lalu setelah itu ada macam-macam nilai. Yang pertama, nilai vital adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk menjalankan aktivitas atau kegiatannya. Contohnya seperti buku, pensil, dan kendaraan. Buku dan pensil membantu manusia untuk menunjang kegiatannya seperti belajar, dan kendaraan juga membantu menunjang kegiatan manusia untuk bertransportasi. Lalu yang kedua, ada nilai spiritual, adalah hal yang menjadi dasar dalam membentukkan pribadi manusia untuk menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, berperilaku islami, dan mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti belajar mengaji, sholat, dan beribadah sesuai kepercayaannya. Lalu yang terakhir ada nilai material, adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti makanan, baju, dan rumah untuk tinggal. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama, norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Contoh dari norma agama itu seperti menghargai proses ibadah agama masing-masing, menghormati agama satu sama lain, serta menjalankan kewajiban agama masing-masing dan tidak melanggarnya. Lalu ada norma kesusilaan, adalah aturan hidup tentang tingkah laku baik dan buruk yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya seperti menghormati sesama manusia, membantu satu sama lain, selalu jujur, dan tidak mengganggu satu sama lain. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan, adalah aturan yang bersumber dari pergaulan manusia, didasarkan hal-hal seperti kebiasaan berlaku dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang tua, menghargai orang yang lebih muda, meminta izin jika akan meminjam barang orang lain, serta mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah perintah, kewajiban, dan larangan dalam masyarakat. Contohnya seperti membayar pajak, tidak mencuri, dan patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas. Perkenalkan, nama saya Putri Laila. Saya akan menjelaskan tentang definisi konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang membentuk dan mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi, yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Saya Mutia Hairunisa Putri Yusuf akan melanjutkan materi berikutnya. Fungsi-fungsi dari konstitusi: yang pertama, sebagai alat membatasi kekuasaan; yang kedua, sumber hukum tertinggi di negara; yang ketiga, sebagai piagam kelahiran suatu negara; yang keempat, menentukan dan pembatas kekuasaan organ negara; lalu yang kelima, sebagai pelindung hak asasi manusia; yang keenam, sebagai identitas nasional dan lambing. Lalu slide berikutnya mengenai konstitusi menurut sifat. Yang pertama, konstitusi fleksibel; yang kedua, konstitusi rigid atau kaku. Konstitusi fleksibel sendiri memiliki ciri mudah diubah dengan cara atau sistem yang juga memudahkannya untuk disesuaikan. Berbeda dengan konstitusi fleksibel, konstitusi ini tidak mudah untuk diubah. Lalu konstitusi secara teoritis: yang pertama, konstitusi politik; yang kedua, konstitusi sosial. Untuk konstitusi politik sendiri adalah norma sistem politik dan hukum yang bentukannya pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Perkenalkan, nama saya Febriana akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama ada normatif, konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua ada nominal, konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Lalu yang terakhir sematik, konstitusi tidak dijalankan sama sekali.
Selanjutnya ada konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Konstitusi tertulis lebih tegas dan menjamin adanya kepastian hukum karena dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, dan Peraturan Pemerintah. Lalu yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, yaitu kebiasaan ketenegaraan yang sering timbul. Konstitusi tidak tertulis biasanya berbentuk kesepakatan bersama di tengahnya masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.